Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yawm yaumus sabt ba'da al-fajr ijtama'na fi baitin min buyutillah likai natadaras al-Qur'an wa tafsir ayat fi surati al-Fatihah. Wa wasalna al-yawm ila qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tafsir dari al-Fatihah pada hari ini masuk kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa makna dalik, iyyaka kita artikan dengan hanya menyembah kepadamu saja, wahai Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maka makna dari iyyaka na'budu di sini ada pengedepanan dari apa-apa yang harusnya diakhirkan. Maka hukumnya memberikan makna taksis atau kekhususan. Karena i'rab iyyaka na'budu, iyyaka maf'ul bihi muqaddam. Fa aina amiluhu, makna amil huna fi'il wa fa'il. Mana fi'il dan fa'ilnya diakhirkan. Maka iyyaka i'rabnya dhamir munfasil iyyaka mabni ala sukun wal kaf lil khitab fi mahalli nasb maf'ulun bih muqaddam. Wa na'budu fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa alamat raf'ihi bi dhammah adh-dhahirah. Wal qaidah fi ilmi al-balaghah kullu ma yastahiq at-ta'khir summa ja'alu fil awal yufidu al-hasr. Wa makna dhalik yufidu al-hasr bimakna la na'budu li ay syai'in illa iyyaka. Hakada makna dhalik. Iyyaka na'budu bimakna ma na'budu li ghairillah illa iyyaka ya ayyuhar rabb. Idan huna bimakna al-hasr, maknanya adalah ada pembatasan. Sehingga jika diartikan kepada bahasa Indonesia iyyaka na'budu, hanya kepadamu sajalah wahai Allah kami beribadah. Ada makna yang diinginkan dari ayat ini. Maka diartikan dengan hanya kepada kamu sajalah kami melaksanakan sesembahan. Dan al-ibadah barakallahu fikum dari segi definisi telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, dan ini afdal definisi dari al-ibadah. Disebutkan dengan definisi ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Apa definisi al-ibadah? Ta'riful ibadah
ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, yang maknanya dia adalah suatu nama yang dipakai secara umum untuk segala sesuatu perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Itulah dia hakikat dari al-ibadah. Maka ibadah ini, apa-apa yang dicintai dan apa-apa yang diridhoi oleh Allah, inilah dinamakan dengan ibadah. Dan inilah tujuan dari penciptaan jin dan manusia ke muka bumi, hanya untuk melaksanakan peribadatan yang kita definisikan tadi, yakni agar manusia itu melaksanakan apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu maknanya. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah kami menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka di dalam ayat ini lafadznya bersifat mutlak. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Namun peribadatan kepada Allah terbagi menjadi dua, peribadatan yang benar dan peribadatan yang salah. Peribadatan yang benar, peribadatan yang mengikuti Rasulnya. Apa itu peribadatan yang dibawa oleh Rasulnya dari peribadatan kepada Allah? Dan peribadatan ini yang diinginkan oleh Allah karena Allah mengutus Rasulnya untuk melaksanakan peribadatan yang benar. Maka yang diinginkan adalah peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Sehingga salat hanya kepada Allah, melaksanakan sembelihan hanya kepada Allah, melaksanakan segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah diberikan hanya kepada Allah, tidak untuk tujuan dunia, riya, wa sum'ah, ataupun untuk tujuan makhluk. Menyembelih dikarenakan untuk Nyi Roro Kidul misalnya, menyembelih sapi kerbau dilarung ke laut untuk jin atau untuk tumbal dari pembangunan jembatan. Karena banyak orang-orang yang bodoh yang mengambil fatwa dari para penyihir bahwa jembatan ini akan kokoh jika ditumbalkan dari 3 ekor lembu. Kemudian kepala-kepala mereka disimpan di pojok-pojok dari jembatan tersebut, maka jembatan tersebut akan menjadi kokoh. Atau tempat tersebut ada penunggunya, maka setiap pembangunan jembatan tidak lancar karena penunggunya butuh kepada tumbal. Dan tumbalnya harus diberikan sembelihan dan disimpan kepala kambing, diberikan kepada penunggu dari tanah yang dibuat jembatan tersebut. Maka akhirnya terjadilah sembelihan kepada selain Allah. Maka ini bukan apa yang diinginkan oleh para nabi. Ini adalah apa yang diinginkan oleh iblis, jin dan syaitan, yang mana mereka menginginkan sesembahan ibadah kepada selain Allah. Maka sesembahan kepada selain Allah itu bukan peribadatan yang benar yang dibawa oleh para rasul.
Maka peribadatan yang dibawa oleh para rasul jelas ibadah yang hanya diberikan to Allah, straight to Allah. The worship is straight to Allah. He is the one and only. Ibadah itu hanya diberikan kepada Allah, tidak kepada jin dan manusia. Langsung kepada Allah. He is the one and only. Dialah satu-satunya. Maka ini ibadah yang benar. Dan ini yang diinginkan dengan pengutusan para rasul. Maka seluruh rasul yang diutus seperti Allah sebutkan di dalam ayat yang banyak, di antaranya surat Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka tidaklah aku mengutus para rasul sebelum kamu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada para rasul itu, la ilaha illa ana, tidak ada yang menyembah kecuali aku, fa'budun, maka ibadahilah aku seperti itu. Maka ini dari pendalilan tentang permasalahan al-ibadah. Maka ibadah yang diinginkan di sini iyyaka na'budu, ibadah yang benar yang hanya diberikan iyyaka kepada kamu wahai Allah Jalla wa Ala. Maka peribadatan yang diberikan kepada Allah dan juga kepada hambanya, seperti keyakinan dari kelompok orang-orang kufar, maka mereka mengatakan nahnu na'budullah walakin na'budu Uzza, Manah, Hubal, Walat. Limada? Li'anna haula aidha nahnu naj'aluhu wasithah likai yataqarrabu ila Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Maka mereka mengatakan di Al-Quran, tidaklah kami menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dan orang-orang yang soleh itu tidak kami sujud padanya, tetapi kami menjadikan mereka yuqarribuna ilallahi zulfa, mendekatkan diri-diri kita kepada Allah karena kita ini orang-orang yang kotor, yang penuh dosa. Adapun mereka para aulia, para habaib, keturunan dari Nabi, maka mereka itu perantara-perantara yang akan menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah. Maka inilah dari ibadah yang tidak diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka Allah hanya menginginkan ibadah itu ibadah yang khusus diberikan kepadanya saja. Maka oleh sebab itu ini makna dari iyyaka na'budu dengan pendahuluan maf'ul bihi iyyaka na'budu, maka hanya kepadamu lah kami menyembah. Dan ini makna al-ibadah yang diinginkan. Maka iyyaka na'budu di sini pun ada isyarat dari syarat diterimanya ibadah. Iyyaka na'budu maknanya mengikhlaskan ibadah, mensucikan ibadah hanya kepada kamu saja wahai Allah. Iyyaka, hanya kepadamu lah kami menyembah. Maka di sini menjadi pendalilan tentang syurut juga diterima ibadah seseorang. Maka ibadah seseorang, barakallahu fikum, di muka bumi ini, setelah kita mengetahui definisi ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, maka dari ibadah juga dia itu syaratnya harus mengikhlaskan untuk Allah Jalla wa Ala. Maka barang siapa